Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Terkait dengan kegiatan sekolah Bu Pungki, kalau tidak salah Bu Pungki itu besok hari Kamis itu ada kegiatan supervisi pembelajaran terkait dengan supervisi akademik ya. Iya. Terkait dengan supervisi tersebut mungkin untuk supaya besok kegiatannya lancar, kemudian bisa maksimal dalam pelaksanaannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan sedikit berbincang terkait dengan kegiatan praobservasi, sehingga nanti ketika Bu Pungki itu diobservasi itu dapat maksimal kegiatannya. Nanti gitu ya. Baik. Yang pertama Bu Pungki, ketika besok Bu Pungki itu diobservasi atau supervisi pembelajaran, tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa? Ya, untuk pada kesempatan besok yang akan diobservasi itu tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu yang pertama peserta didik dapat membuat kerangka dari teks berita. Lalu yang kedua tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat mengembangkan sehingga menjadi sebuah tulisan teks berita. Jadi untuk materi besok itu terkait dengan teks berita. Ya, materinya terkait dengan teks berita. Kemudian untuk kelasnya, kelas berapa? Kelas 7B. Kelas 7B. Kelas 7B nanti materinya terkait dengan teks berita. Terkait dengan tujuan pembelajaran sudah. Kemudian kalau dari Bu Pungki sendiri mungkin ada area pengembangan yang akan dicapai untuk peserta didik itu area yang mana saja? Oh ya, baik. Ini untuk yang pembelajaran besok itu ada dua area pengembangan yang saya buat, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Itu untuk yang pengetahuan saya menulis anak peserta didik itu membuat kerangka, itu mereka mengidentifikasi dari kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan mencari informasi berita. Nah, itu untuk area pengetahuannya. Dan untuk keterampilannya saya peserta didik itu membuat tulisan berupa teks berita. Jadi dari kerangka tersebut dikembangkan nanti menghasilkan teks berita yang utuh. Nah, itu untuk area pengembangannya sendiri saya membuat media pembelajaran. Medianya ini saya menggunakan berbasis teknologi, yaitu menggunakan aplikasi YouTube. Ini sesuai dengan diagnostik awal. Saya memberikan diagnostik awal berupa asesmen, lalu diisi oleh peserta didik yang hasilnya ternyata lebih banyak menggunakan visual. Jadi saya mengambil medianya itu berupa visual seperti itu. Lalu selanjutnya saya membuat LKPD sendiri, yang di situ LKPD-nya untuk mempermudah peserta didik dalam melakukan tugasnya. Jadi di situ ada langkah-langkahnya yang mudah sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam membuat teks berita tersebut. Dan yang terakhir, dari bahan ajar saya menggunakan PPT yang saya rancang sendiri, dan itu sudah menggunakan aplikasi Canva. Jadi nanti mungkin gambaran untuk kegiatan pembelajaran besok itu anak-anak itu akan lebih aktif gitu ya Bu? Iya. Lebih aktif karena memang pembelajaran saat ini kan dituntut untuk pembelajaran itu berpusat pada murid atau anak. Kalau boleh tahu untuk pembelajaran ke depan besok hari Kamis itu anak-anak itu berkelompok atau individu? Anak-anak itu nanti akan berkelompok. Tapi dia buat kelompok-kelompok. Iya. Ketika asesmen formatif itu mereka sudah berkelompok. Dan itu ya tadi Bu Pungki menyebutkan ada asesmen diagnostik. Artinya sebelum pembelajaran ini dimulai, Bu Pungki sudah mengonfirmasi, sudah mungkin menyebarkan angket atau Google Form ke anak-anak terkait dengan minatnya itu di apa atau ketika pembelajaran itu ya. Dan untuk besok anak-anak itu minatnya di visual. Sehingga besok kegiatannya anak-anak dengan media-media yang mendukung visual tadi. Terima kasih, bagus sekali Bu Pungki. Saya melihat membayangkan itu besok kegiatan itu sangat menarik sehingga anak-anak itu antusias sekali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dari Bu Pungki.
Terkait dengan area pengembangan tadi cukup menarik. Kemudian untuk strategi pembelajaran yang bisa digunakan untuk mendukung area pengembangan dari Bu Pungki, apa yang bisa mendukung dari pembelajaran? Nah, untuk strategi pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya menggunakan Google Form itu, lalu pembelajarannya itu saya menyesuaikan minat bakat siswa. Minatnya siswa itu seperti apa, sesuai dengan asesmen diagnostik yang saya berikan ke peserta didik. Lalu selanjutnya saya menggunakan strategi atau model pembelajaran problem based learning. Ya, yang pertama tadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu dari pembelajaran berdiferensiasi ini nanti akan mendukung pembelajaran mungkin dari segi proses mungkin, kemudian dari kontennya, kemudian nanti di akhir itu ada produknya atau hasilnya. Kemudian untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi, Bu Pungki juga menggunakan atau menerapkan pembelajaran berbasis problem based learning. Oke, bagus sekali Bu Pungki. Ada lagi strategi yang lain? Cuma itu aja. Cukup itu aja ya. Oke, saya membayangkan ke depan itu pembelajaran sangat menyenangkan, kemudian anak-anak itu wirawiri mengamati dari LKPD yang sudah disediakan oleh Bu Pungki, sehingga anak-anak juga enjoy gitu ya dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik Bu Pungki, mungkin dari kegiatan praobservasi kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya sudah tidak penasaran sekali Bu Pungki melihat pembelajaran ke depan itu seperti apa. Baik, terima kasih Bu Pungki atas waktunya. Kegiatan praobservasi kita cukupkan sampai di sini. Sukses untuk pembelajaran minggu depan hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brilian, Kalista, Sika, Doni, Elam, Farel, Gita, Hapsi. Ada 4 yang tidak masuk, padahal kemarin kita sudah mencari sumber data ya. Tidak apa-apa, nanti yang presentasi anggota yang lain ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian berdiri. Kita briefing dulu sebelum mulai. Silahkan berdiri. Seperti biasa ya. Semangat dulu. Ya. 1, 2, 3. Gimana toh? Coba tepuk semangat. Semangat. Oke, wah ini kurang semangat nih. Oke, yang kedua ya, berarti kita masuk yang kedua. Tepuk ha-i-hu. Biar kalian fokus ya. Oke, untuk ha itu ke kanan, hi itu ke kiri, hu ke depan. Coba kalian harus fokus, hati-hati. Ha itu ke kanan, hi itu ke kiri, lalu hu ke depan. Oke, harus fokus, kalau tidak nanti terbalik. Kanan itu ha, kiri itu hi, depan hu. Oke, baik. 1, 2, 3. Tepuk ha-i-hu. Ha-i-hu. Oke, masih ada yang salah. Sekali lagi. Tepuk ha-i-hu. Ha-i-hu. Oke, terima kasih. Silahkan kembali. Lalu hasil informasi atau hasil kemarin kalian mencari sumber informasi, silahkan dibuka. Lalu LKS-nya serta buku dan buku tugasnya ya, buku catatan dan buku tugasnya. Pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kalian menyusun kerangka menulis teks berita. Yang kedua, kalian mengembangkan. Nah, dalam mengembangkan ini nanti kalian akan memahami apa itu struktur dari teks berita. Selanjutnya, ini asesmen
dari nanti dihapus. Kita apa yang kalian suka untuk digunakan dalam pembelajaran? Terbanyak apa? Fenomena alam. Berarti kalian akan mempelajari nanti fenomena alam. Berarti kalian misalnya Ini ya lebih bagus ya. Karena kalau fenomena alam kalian harus mengetahui prosesnya. Nah, tadi sudah ya, kita ice breaking ya. Oke, Sudah ice breaking, selanjutnya. Nah, adakah yang sudah pernah menulis teks berita? belum? Belum ada di SD? Belum? Pernah? Ada yang pernah? Pelajaran apa? Teks berita? Ya, oke. Ada yang pernah ternyata ya. Berarti hanya mengulang berarti ya. Nanti bisa tukar sebaya sama teman yang lainnya. Oke, ini sebenarnya pertanyaan sudah disampaikan ya. Apa topik berita yang kalian suka untuk ditulis? Fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya? Ini buku diambil dari berita banjir di Kulon Progo. Itu tanggal 4 Januari 2024 ya, bukan 2023 ya. Nah, ini untuk sumbernya. Ya, udah dituliskan sumbernya. Nanti kalian akan melihat teksnya itu apa namanya? Hasil beritanya itu bagaimana kondisinya, situasinya. Oke, lanjut. Nah, sekarang silakan buka HP-nya. Kita belajar dulu melalui link YouTube yang sudah Bumi tampilkan. Yang kemarin sudah Bumi tadi sudah Bumi share dulu ya di pembelajaran awal. Silakan dibuka HP-nya. Nah, kalian sekarang mulai berkelompok. Oke, sudah selesai? Belum? Oke. Belum selesai? Saatnya memasuki jam kelima. Adik Simba, 2. Selama teks berita. Terus ketiga materinya. Langkah-langkah apa? Ya, menulis berita. Selanjutnya Satu lagi. kebangsaan. Terus terakhir apa? Ya, struktur teks berita. Oke, kita ulas satu-satu ya, satu persatu. Nah, kita masuk ke adik Simba. Kemarin sudah ya untuk adik Simba. Apa? Gimana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Sudah hafal kan? Sudah ya, karena waktu pembelajaran membaca kita sudah membahas ya. Oke, selanjutnya
Lomba upacara, oke, lomba upacara kemarin ya. Kalau lombanya satu kecamatan atau kabupaten? Kabupaten, oke, untuk tingkat kabupaten ya. Wah, ini gimana tuh? Oke, tingkat kabupaten. Nah ini namanya apa? Lomba pramuka. Lombanya tingkat apa? Tingkat sekolah. Kelas berapa aja? Kelas 9. Oke, kelas 9. Silakan dilanjutkan ya. Ya, siapa? Yang mengikuti? Hanya siswa kan? Guru ya, benar sekali. Jadi tidak hanya siswa ya, ada bapak, ibu. Hasilnya ini dituliskan di kerangka. Kita diskusi ya. Dengan beranggota Tiara Asifa Nafita Putri dan Messi Kayusana Putri kami akan membacakan hasil tes berita yang telah kami buat dengan berjudul Statitur SMP 4 Bangun 8 2023 kembali. Teras berita berisikan karya wisata SMP 4 Bangun 8 dilaksanakan dengan statitur kembali pada bulan Desember tanggal 23 sampai 27 2023. Statitur diikuti oleh siswa-siswi kelas 8 dan Bapak Ibu guru panitia. Buku berita berisikan statitur ini dilakukan agar siswa-siswi bisa melaksanakan studi wisata di luar sekolah. Studi wisata berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun. Objek wisata yang dikunjungi sangat menarik perhatian dan fasilitas yang diberikan cukup memadai sehingga membuat kenyamanan peserta terhibur. Ekor berita berisikan statitur diharapkan dilaksanakan di tahun berikutnya agar wawasan siswa semakin bertambah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa dikumpulkan ya. Yang
Yang ini aja. Masuk dalam teras berbintang. Lalu selanjutnya untuk yang tubuh berita, ya bagaimana dan mengapa, ya benar sekali. Oke, kita berikan tepuk tangan atau aplaus untuk kelompok yang pertama. Ini kumpulkan. Akan ditutup dan buat pelajaran selanjutnya sesuai dengan media yang kalian tidak. Pelajaran selanjutnya sesuai dengan media yang kalian pilih dan topik yang kalian pilih seperti biasa, ya. Oke, sudah selesai untuk asesmen akhirnya. Sudah baik. Sebelum kegiatan di pembelajaran dicukupkan, adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, baik. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semangat semuanya, walaupun tadi mungkin maju semua ya karena waktunya tidak mencukupi. Nanti dilanjutkan pertemuan selanjutnya, tetapi Bumi tetap berterima kasih ya kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, ya. Juga kalian berdiskusi aktif. Nah, itu dia ya. Baik, Bumi cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Bumi. Selamat siang Pak Saksi. Bagaimana kabarnya Bu Bumi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, setelah kemarin hari Kamis Bu Bumi melakukan pembelajaran yang diobservasi, gitu. Iya. Gimana perasaannya Bu Bumi kemarin? Alhamdulillah, saya sangat bersemangat karena anak-anak sebagian bersemangat walaupun ada yang masih aktif ya, tapi tetap senang sekali karena berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan. Berarti sesuai dengan yang apa itu sebelum observasi kemarin nih. Yeah. Kemarin juga saya lihat juga di kelas anak-anak antusias sekali mengikuti pembelajaran Bu Bumi. Baik, sebelum kita lanjutkan obrolan kita pada hari ini Bu Bumi, tujuan dari percakapan kita nanti ke depan Bu Bumi itu ingin apa? Nah, untuk mungkin percakapan ini sebagai evaluasi dan refleksi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Gitu ya, Pak. Nanti ingin mengevaluasi dan merefleksikan diri terkait dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin. Ya. Oke, kalau begitu untuk mungkin dari observasi kemarin, evaluasi dari Bu Bumi sendiri apa kira-kira? Untuk evaluasi sendiri itu ada beberapa siswa yang mungkin memang belum antusias atau aktif dalam pembelajaran, atau masih ada yang mungkin belum berdiskusi, belum mengeluarkan pendapat. Jadi anak-anak mungkin ada beberapa orang yang masih pasif gitu ya. Iya. Ketika Bu Bumi memberikan materi harus satu kelompok berdiskusi, Iya. ada anak yang menyendiri kemudian Iya. belum bisa berdiskusi. Ya. Nah, untuk evaluasi itu tentu ada ini ya, ada solusinya Bu Bumi ya. Ya. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya ketika ada siswa yang belum aktif ketika pembelajaran, kemudian ketika di kelas kurang antusias, itu rencana kedepannya mau seperti apa? Nah, untuk kemarin kan saya menggunakan model pembelajaran
Bungki itu bisa sesuai dengan gaya belajar murid gitu ya. Sehingga nanti di kelas itu anak-anak itu benar-benar bisa aktif semua. Pembelajaran memang harus berpusat kepada murid. Ya, terima kasih Bungki untuk rencana tindak lanjut. Saya kira bagus sekali dan nanti mungkin bisa langsung diterapkan di pembelajaran ke depan. Untuk selanjutnya Bungki terkait dengan rencana pengembangan diri yang ke depan nanti bisa dikembangkan oleh Bungki. Yang pertama mungkin dari aktivitas pengembangan yang ingin dikembangkan apa? Nah, kalau aktivitas pengembangan yang ingin saya lakukan itu mungkin saya yang pertama perencanaan dulu membuat modul ajar yang saya menyesuaikan dengan asesmen diagnostik awal tadi. Lalu saya ingin mengembangkan media dan LKPD yang memudahkan nanti langkah-langkah dalam pembelajaran peserta didik, sehingga nanti peserta didik harapannya mudah untuk memahami materi. Dimulai dari modul ajar disesuaikan dengan yang mau dicapai sudah sangat bagus Bungki. Kemudian untuk ukuran keberhasilan dari tujuan tadi apa? Nah, untuk ukuran keberhasilannya itu saya melihat dari sikap di dalam pembelajaran itu selanjutnya yang formatif, proses formatifnya itu sudah mencapai KKTP dan yang terakhir saya melihat keberhasilannya dari asesmen sumatif kemudian Jika dari asesmen itu sudah menunjukkan bila anak sudah mencapai KKTP, artinya sudah tercapai tujuan gitu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian untuk ini pendukungnya siapa saja? Nah, untuk pendukungnya saya menggunakan model tadi pembelajaran model dan media. Medianya biasanya saya menggunakan YouTube, tapi besok mungkin saya menggunakan media yang lainnya yang sesuai dengan perkembangan zamannya sekarang yang disukai peserta. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya mungkin kapan? Untuk waktu pelaksanaannya saat KP. Saat nanti berlangsung. Iya. Ada area pengembangan dari model mana lagi? Selain media pembelajaran dan metode pembelajaran, Mungkin itu bisa. itu dulu. Fokus di situ. Nih, saya fokus di situ. Oke, baik Bu Bungki, untuk diskusi kita pada pasca observasi pada kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti insya Allah ke depan kita bisa lakukan kembali untuk observasi di pembelajaran yang lainnya sehingga yang pertama kita dapat bertukar pendapat pikiran ya terkait dengan pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua tentu saya juga memberikan saya mendapat inspirasi dari Bu Bungki terkait dengan pengelolaan kelas yang Bu Bungki laksanakan. Terima kasih Bu Bungki atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.